Perkenalkan, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Kungku. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baiklah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah saya, Bapak Petrandes Haji Ardi MPD. Baik Pak, mungkin langsung aja wawancaranya Pak ya. Ya, boleh silakan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Artinya dua pilihan yang sama-sama benar. Ya begini sebenarnya, kalau kita di sekolah ini, kalau saya sebagai pimpinan gitu ya, jadi melihat situasi dan kondisi dalam pemecahan permasalahan, baik itu menyangkut masalah guru, menyangkut masalah siswa, menyangkut masalah seluruh personel yang ada di SMK Negeri 3 ini. Karena kalau kita salah-salah bertindak atau terjadi suatu diskriminasi terhadap penyelesaian masalah itu, makanya bukan untuk merujuk suatu kedamaian di sekolah, tentunya akan terjadi suatu perpecahan. Makanya kita melihat misalnya ada seorang guru yang bermasalah di dalam sekolah ini, baik itu dalam permasalahan pembelajaran, ketidakakuran di dalam organisasi, atau biasanya saya itu secara persuasif dulu memanggil secara pribadi. Nah, saya berikan masukan yang sifatnya memotivasi untuk melakukan suatu perubahan, baik juga masalah etika di dalam pembelajaran. Karena saya misalnya guru itu tidak masuk, tidak mengajar, itu kan timbul suatu permasalahan terhadap anak yang dirugikan. Jadi saya WA dulu, Bu, Ibu ada nggak ngajar di kelas 10 atau ke sana misalnya, pada apa? Nah, tolong ditramakan dulu begitu. Jadi ya bisa menerima sekali, dua kali, tiga kali, mungkin ya secara etikanya kita sudah melakukan persuasif gitu ya. Nah, tapi tidak ada perubahan, mungkin kita sedikit agak terbuka atau kita beri panggilan atau masuk melalui grup dan gitu. Nah, kalau tidak juga lagi, mungkin bisa kita lakukan secara teguran tulisan gitu. Nah, tulisan yang sudah kita lakukan, tapi yang jelas bagaimana kita membina suatu permasalahan tadi itu supaya guru itu tidak dendam ke kita, kondisinya persuasif, tingkat silaturahmi kita di sekolah ini lebih berjalan dengan baik dan tertib. Oke Pak. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kalau kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi dia sama-sama baik. Jadi dia dilema, diambil ini bagus, diambil ini bagus juga, tapi dia bertentangan. Itulah kadang-kadang saya itu berpikir yang mengambil suatu keputusan yang bisa adil gitu ya, adil, yang satu tidak puas, yang keduanya puas. Jadi kalau saya sifatnya itulah persuasif tadi Pak. Jadi pendekatan persuasif kedua belah pihak itu. Saya jelaskan yang ini Pak, begini caranya. Yang ini Pak, begini. Sebab dalam suatu keputusan juga kan adil itu tidak harus sama, kan gitu. Misalnya di dalam pengadaan alat pembelajaran aja misalnya Pak, semuanya kan baik. Ini menuntut supaya diadakan misalnya 10 komputer. Ini mau diadakan alat-alat misalnya tata boga begitu, sedangkan masalah dananya kan tidak ada. Jadi kebutuhan dulu mungkin tata boga butuhnya baru satu, kita belikan satu.
Kalau misalnya tadi itu kebutuhan seperti TKJ misalnya putus 10, mungkin kita berikan 2. Karena di dalam mengambil suatu keputusan Pak, walaupun misalnya menyangkut masalah dana, bos dan anak komite, tentunya dana itu kan dibagi-bagi Pak per semester itu. Dana komite juga di sana ada untuk fasilitas, ada untuk honor guru dan lain-lainnya. Jadi kita jelaskan dengan dia baik-baik supaya dia bisa memahami. Itulah suatu kebijakan yang kita lakukan. Tapi kalau belum puas dulu, kita kan bersabar dulu, kita adakan pembinaan dulu kan. Itu Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak lakukan? Ya kalau langkah-langkahnya itulah yang saya itu tak lebih banyak langkah persuasif tadi Pak, pendekatan secara pribadi gitu Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau hubungan saya seperti Pak John sudah baik, berarti Pak John bisa memahami, saya bisa memahami, sesuatu yang dibutuhkan bisa kita penuhi sesuai dengan kondisi yang ada begitu. Itu biasanya sudah itu pendekatan organisasi gitu. Nah, pendekatan organisasi itu misalnya kita organisasi di SMK ini, makanya kan saya secara menyeluruh ingin pendekatan kepada guru itu. Jadi saya nggak mau saya di dalam ruangan ini, saya juga bertukar pikiran minta kepada guru itu misalnya dengan Pak Jun, bagaimana langkah-langkah kita ini Pak Jun supaya SMK ini lebih bagus, bagaimana langkah-langkah kita Pak Jun supaya guru-guru ini bisa masuk on time gitu. Nah, tepat waktu 7.30 anak-anak sudah berada di kelas, gurunya sudah masuk. Oke, Pak. Terus selama ini Pak, kira-kira apa tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Kalau masalah tantangan inilah Pak, ini kan kita itu sesuai pasal 28 itu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat itu kan. Jadi kritikan dan saran itu memang menjadi dilema bagi saya Pak, karena kadang-kadang seorang guru itu belum bisa menerima gitu rupanya. Kalau sudah diberi masukan ini dia mengkritik yang ini. Nah, jadi lebih banyak bersabar dan kita memberikan contoh aja Pak. Nah, lama-kelamaan dia mungkin bisa menerima. Tapi kalau tindakan-tindakannya itu belum tahu Pak. Karena sekarang ini biarpun siswa aja kadang-kadang kita berikan masukan dia mengerti gitu. Oh, iya Pak. Jadi Pak, kalau seandainya ada kasus dilema etika, yang pertama ini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kedua-duanya kita pakai itu Pak. Yang pertama kalau kasusnya itu nggak terlalu berat, kita langsung menanganinya. Nah, kalau seandainya kasusnya itu agak berat, kita kan adakan jadwal. Kapan perlu kita kerjasama dengan atasan, mencari langkah-langkah terbaik dalam penyelesaian kasusnya. Seperti kita lihat kemarin itu rekan kita. Sebenarnya kan itu kan terjadi kesalahpahaman aja gitu Pak. Karena saya berpikir kalau seandainya ini dilakukan, kita membutuhkan dana terus-menerus kan. Satu dilakukan, kan satu harus Pak. Kalau satu dilihat kan keduanya dilihat, ketiganya harusnya. Inilah yang perlu kita sesuaikan. Kalau jadi kasusnya berat, kita jadwalkan kapan perlu ada melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, misalnya komite, atau kalau kita pembina SMK kasih ada pengawas bina kita libatkan, kita cari jalan keluar yang tepat. Oke Pak. Jadi menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam dilema etika? Sebenarnya itulah saya kan mengajak kerjasama gitu, kerjasama wakil kepala sekolah, ya kan, ketua jurusan, wali kelas gitu. Jadi ngajak kerjasama biasanya hal ini. Makanya saya nggak mau memutuskan sendiri, kadang-kadang ke Pak John aja, kalau walaupun Pak John guru, saya kan minta pendapat. Wakil-wakil juga ada untuk saran-saran masalah etika, etika apa namanya Pak? Dilema etika ini menyangkut masalah problem-problem yang ada di sekolah itu ya. Jalan terbaiknya itu kan musyawarah. Nah, musyawarah karena kita melakukan tindakan fisik, melakukan kearogansi kan dampaknya buruk Pak, seperti yang terjadi di PRD itu. Akan masih ada jalan yang lebih bagus untuk dilihat oleh masyarakat sebagai contoh. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak.
Kira-kira selama ini Pak, apa pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Sebenarnya banyak itu Pak, yang pengalaman saya itu, saya udah banyak juga menyelesaikan baik itu kasus-kasus kawan maupun kasus-kasus guru yang tidak masuk itu Pak, menyebut menjawabnya minallah dan nas itu kan. Nah, biasanya kalau kita sarankan, kita ceritakan sedikit Pak, karena antara kewajiban dan hak itu kan harus sama-sama kita jalankan. Kalau Bapak misalnya sebulan tidak masuk terima gaji, nah rasa-rasanya kan enak juga. Jadi lama-lama dia kan terpikir juga, atau Bapak ini wajib masuk di kelas tapi Bapak pergi ke ladang kan gitu, melanggar disiplin sekolah kan gitu, berarti gaji yang Bapak terima itu nanti tidak berkah juga. Tapi alhamdulillah dia bisa menerima gitu. Jadi kalau kita melakukan tindakan keras atau adu fisik, sebab masyarakat itu pasti menilai itu hal yang tidak bagus. Nah, pasti dia menilai, contohnya seperti DPR disegel kan, nah, pasti orang menyalahkan DPR semua Pak. Apakah nggak ada jalan terbaik biasanya kan gitu. Jadi kita berusaha Pak, kalau ada problem apa namanya etika tadi itu, minimal etika tadi, kita berusaha penyelesaiannya yang terbaik antara dua belah pihak itu tidak saling tersinggung. Kalau kita sama-sama puas, ya sama-sama puas atau sama-sama mendongkol, akhirnya kita nggak enak di sekolah Pak, tidak betah gitu. Apalagi nanti dari jam 7.30 sampai jam 2 itu terlalu lama kalau kita hubungan timbal balik itu terbaik. Nah, jadi saya itu yang saya jaga itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Demikianlah hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Maluku. Pada saat sekarang ini saya membuat tugas wawancara dengan salah seorang kepala TK atau TK PAUD terpadu Tunas Baru, PAUD terpadu Tunas Baru Desa Potrenja, Ibu Santi. Santi. Oke, Ibu Santi, kita mulai saja Ibu Santi. Jadi dalam mengelola sekolah atau di sini adalah PAUD, kita pasti ada mengalami mengambil keputusan yang bertentangan, tetapi dia baik kedua-duanya. Diambil A baik, diambil B baik, tapi dia bertentangan. Nah, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusannya seperti itu? Contoh Pak. Jadi misalnya kalau diambil keputusan A ini benar, diambil yang B ini benar juga, tapi dia bertentangan. Nah, bagaimana Ibu menyikapi mengambil keputusan seperti itu? Itu apa dia anak murid apa di sekolahnya? Iya. Tentang sekolah apa tentang anak murid? Iya, seluruhnya, bisa sekolah, bisa murid. Jadi bagaimana Ibu menyikapi mengambil keputusan yang saling bertentangan? Contohnya anak yang idiot tadi. Iya. Gimana ya Pak? Kalau misalkan yang bertentangan tadi, masalah anak yang idiotnya tadi itu masalah di segi pembelajarannya Pak. Iya. Contohnya misalkan kita pada anak-anak yang normal biasanya tuh kan kita mengasih pembelajaran kepada anak-anak tuh cepat ditanggapi. Sedangkan yang anak yang berkelainan tadi itu belum tentu dia bisa cepat menanggapi. Tetapi dia walaupun lambat dia menyikapinya Pak, tapi sama-sama mendapatkan keuntungan. Terus jadi langkah-langkah apa saja yang kalau dijalankan untuk menyelesaikan masalah tadi? misalkan menyelesaikan anak yang
berkelainan tadi. Contohnya misalkan anak itu dikasih pembelajaran seperti membuat huruf atau angka huruf. Misalkan huruf itu membentuk sebuah kata. Kata itu adalah misalkan binatang. Sedangkan anak itu belum mengenali dengan huruf tadi, atau dia itu sudah mengenal huruf itu tapi belum memahami. Sementara kami sebagai guru atau rekan-rekan kami yang di sekolah Terpadu Tunas Baru ini membincangkan kepada orang tuanya atau menyampaikan atau memberi surat khusus tugas, buku penghubung. Ada kami di sekolah ini buku namanya buku penghubung. Jadi kami sebagai rekan kepala sekolah atau rekan-rekan sekolah memberikan kepada orang tuanya di rumah buku penghubung tentang kekurangan anak tadi. Terus kira-kira yang selama ini yang dianggap efektif gimana? Yang lebih efektif? Yang lebih efektif gimana Pak? Untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Oh, kadang-kadang kami yang berefektif menyelesaikan anak yang berkelainan tadi Pak. Misalkan kami itu memang berkelainan lah Pak. Ada kami menghubung istilahnya orang kesehatan. Jadi kami menyerahkan kepada orang kesehatan gimana caranya kami mendidik anak itu supaya dia itu sama dengan kawan walaupun tidak sama tapi menyerupai. Iya. Oke. Terus kira-kira apa saja tantangannya Bu dalam menghadapi anak seperti itu? Tantangannya Pak banyak. Tantangan kami menghadapi anak seperti itu banyak Pak. Kadang tiba-tiba dia nangis tanpa ada alasan. Yang keduanya tantangannya tuh Pak, dia tuh kalau yang pengalaman di sini kemarin tuh Pak ada satu, kadang-kadang kawannya menengok dia itu dia nangis terus padahal kawan itu bukan ngejahati dia. Yang keduanya dia itu merasa tersisih atau zaman bahasa sekarang tuh agak dibully sama perasaannya dia, tapi kawan-kawannya bukan. Itu tantangannya Pak. Jadi kami payah susah lah untuk menyelesaikan masalah anak yang seperti itu. Terus kalau seandainya ada masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga atau ditunggu dulu pertemuan dengan guru-guru lagi? Misalkan tergantung masalahnya Pak. Kalau misalkan masalahnya dengan kawan-kawannya dia seperti itu, kami sebagai kepala sekolah atau rekan-rekan guru langsung menyelesaikan kepada anak, membujuk anak, merayu anak supaya anak itu biar hatinya senang, dimana biar dia itu tidak merasa tersisih atau merasa disayang sama gurunya. Jadi kalau dengan guru lain gimana? Kalau guru lain, ya ibaratnya kami udah kompak lah untuk menyelesaikan masalah terhadap anak tadi. Bagaimana caranya untuk supaya anak itu biar senang. Jadi kan kami sebagai rekan-rekan guru atau kepala sekolah sering membincangkan masalah itu. Selama ini Bu, apakah ada seseorang atau siapa saja yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan itu Pak, kami kalau awal tahun sama itu kan ada kami rapat wali murid, terus ada pertemuan antara orang kesehatan dengan orang kadang-kadang Pak Abri ada juga sini tuh Pak Tentara kan ada juga sini tuh. Kadang-kadang kami minta pendapat sama orang kesehatan atau orang-orang yang menunggu kami atau sama orang Diknas. Kalau enggak kami minta hubung kapan kami pergi diklat khusus untuk anak yang idiot atau untuk pembelajaran sekolah TK, kami minta pendapat kepada guru-guru yang lain. Ini yang terakhir Bu. Jadi kira-kira apa yang didapatkan dalam pengalaman mengambil keputusan yang seperti itu? Pengalamannya seperti apa ya Pak? Kalau soal pengalaman itu seperti ini kalau yang ada kami muridnya kemarin yang ada pengalaman itu Pak, cara membukanya, cara mengasih makannya, cara menyambutnya di waktu sekolah. Jadi seumpama ada anak-anak yang lain, kami udah ada pembelajaran yang dapat dari anak yang kemarin-kemarin itu untuk melanjutkan kepada anak yang ada lagi masuk yang baru. Pengalamannya kayak itulah. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala PAUD Terpadu Tunas Baru Desa Kotraya, dan mungkin dapat kita pahami bagaimana
seorang kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan untuk mengambil keputusan pada masa dilema. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan analisis tentang wawancara saya dengan kepala sekolah tempat saya mengajar dan seorang ibu kepala di TK atau PAUD yang sudah saya berikan wawancara. Nah, yang pertama tentang paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan dari dua yang kepala sekolah yang saya wawancara ini ada beberapa kesamaan. Di antaranya ada nilai kebajikan yang secara universal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan mungkin masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan dalam rangka membuat keputusan. Nah, dari dua hasil wawancara saya, dalam etika penyajian paradigma, dari 4 paradigma itu seperti individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ini dari 4 paradigma ini lebih banyak yang nomor 2, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kepala sekolah yang saya wawancara itu bagaimana menciptakan keadilan tetapi juga mempertimbangkan rasa-rasa kasihan, rasa peduli, empati. Nah, kemudian dari prinsip-prinsip itu misalnya berpikir berbasis hasil akhir, terus berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Ini yang lebih banyak prinsip yang keempat, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dari dilema etika itu bagaimana dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan rasa peduli dan empati, rasa kasihan kepada seluruh pihak. Nah, dari dilema etika itu beberapa pertimbangan 9 langkah dalam menguji keputusan itu, misalnya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu tidak jelas bertentangan, tapi keduanya itu sama-sama benar. Kemudian yang terlibat di dalam pembuatan keputusan itu ada guru, ada siswa, terus fakta-fakta yang relevan, uji legal, regulasi dan segala macam itu, terus panutan, idola, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, resolusi, opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi dalam uji keputusan itu, dilema etika itu yang 9 langkah itu sudah dilaksanakan. Maka lebih banyak kepala sekolah memberikan yang terbaik, ada memberikan benar lawan benar, kebenaran ditegakkan, juga berbasis juga pada kepedulian. Nah, jadi beberapa persamaan tadi dalam kasusnya banyak persamaan, kasus guru, kasus siswa, cuman perbedaannya terletak kepada jumlah. Kalau kepala sekolah saya itu jumlah siswanya besar, terus tingkat umurnya lebih tinggi, atau siswa yang berumur dari 15 sampai 18 tahun. Nah, kalau Ibu Santi tadi hanya anak-anak, yaitu di TK atau PAUD, itu perbedaannya. Terus rencana ke depan dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, rencananya beliau ini dalam mengambil keputusan harus berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan dan tentu tidak melanggar aturan dan ada rasa kepedulian. Sementara kalau seandainya nanti saya menjadi kepala sekolah, bagaimana saya menerapkan dilema etika
Ini prinsip-prinsip ini baik mulai dari paradigma, prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan, tentunya ini akan saya jalankan sehingga kita membuat keputusan itu betul-betul ada nilai kebajikan dan nilai tanggung jawab tanpa kita melanggar peraturan yang ada. Nah, itulah hasil analisis saya. Demikianlah, kalau ada salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.